dari sampah menjadi berkah. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya izin Irama sebagai narator. Saya Ayumati Sinta Darmayani berperan sebagai Sinta. Kenalkan, nama saya Rika Sandra berperan sebagai Sandra. Kenalkan, nama saya Fajar Yanto, saya berperan jadi Fajar. Perkenalkan, nama saya Niada Anipia berperan sebagai Niada. Perkenalkan, nama saya Dari, saya berperan sebagai Julia. Perkenalkan, nama saya Anagung Raika Diesta Sanjaya berperan sebagai Turaika. Perkenalkan, nama saya Indra berperan sebagai pasukan raja. Perkenalkan, nama saya Amir, saya berperan menjadi Raja Sampah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Purkalima, saya berperan sebagai Oleh. Perkenalkan, nama saya Tanya Marensa berperan sebagai Aurora. Selamat menyaksikan. Di suatu tempat yang bernama Sumur, yang seharusnya segar dan menenangkan, udara justru terasa berbeda. Aroma tak sedap menyelinap di antara hembusan angin. Berasal dari tumpukan sampah yang menggunung di sudut-sudut lingkungan. Plastik berserakan di selokan, botol-botol bekas mengapung di aliran air yang tersumbat. Sementara sisa makanan membusuk mengundang lalat dan penyakit. Pemandangan ini bukan lagi hal yang asing, melainkan sudah menjadi bagian dari keseharian. Ironisnya, banyak orang masih menganggap masalah ini sepele. Mereka berpikir satu sampah kecil yang dibuang tidak akan berdampak besar. Padahal jika dilakukan oleh banyak orang setiap hari, sampah tersebut menumpuk dan menciptakan masalah yang jauh lebih serius. Mulai dari banjir, pencemaran tanah dan air, hingga ancaman bagi kesehatan manusia. Dari kondisi ini akan dikemas menjadi sebuah drama edukasi fiksi untuk menyadarkan manusia tentang bahayanya sampah. Silahkan disaksikan. Aku adalah Raja Sampah yang menguasai lingkungan ini. Betul sekali tuanku. Manusia itu sangat unik. Mereka itu takut kotor, namun mereka membuat kerajaan kami semakin besar dengan membuang sampah sembarangan di sini. Betul sekali tuanku. Manusia itu sangat bodoh. Hei kau, siapa berani-beraninya membuang sampah sembarangan? Aku adalah Raja Sampah yang menguasai lingkungan ini. Jahat sekali kau membuang sampah sembarangan di lingkungan ini. Coba tanyakan kaum-kaummu di sini, mengapa mereka membuang sampah sembarangan? Mungkin mereka hanya gila. Biar aku yang akan membasmi kalian. Tidak mungkin kau bisa mengalahkan kerajaan kami, karena kerajaan kami sudah semakin besar. Anak buah, maju! Terjadilah pertarungan antara Raja Sampah dengan anak muda tersebut. Namun anak muda itu tidak berdaya melawan Raja Sampah karena Raja Sampah itu sangat kuat. Aku tidak mungkin mengalahkan mereka sendirian. Aku akan mencari cara untuk mengalahkannya. Lalu datanglah anak perempuan pemberani yang bernama Sandra menemui Sinta yang sedang kebingungan. Hai, kamu lagi ngapain? Tak setia orang lingkungan. Di daerah Suwong ada Raja Sampah yang sangat jahat sekali mengotori lingkungan. Ini tidak bisa dibiarkan, kita harus membasmi sampah itu. Tidak
Tidak bisa, aku tadi sudah mencobanya sendirian. Raja sampah itu kan bisa dikalahkan kalau kita melawan bersama-sama. Iya, tapi kan kita hanya 2 orang, bagaimana? Gimana kalau kita mencari buat geng untuk membasmi sampah itu? Ya bagus, ayo. Mereka berdua pun bergegas mencari pasukan yang mau bergabung untuk melawan Raja Sampah. Hari ini emang kita mana ya? Ini kita jalan-jalan aja. Hei anak muda, Iya, ada apa? kalian sedang apa? Kami sedang kabut, emang kenapa? Perlukah kalian bergabung dengan geng kami? Geng apa? Badanku kecil, tidak mungkin aku bisa ikut geng aku. Tenang, kita bukan membuat geng untuk sampah, tapi kita membuat geng untuk membasmi sampah. Wah, pasti seru tuh. Gas! Akhirnya Tura dan Fajar pun ikut bergabung ke geng pembasmi sampah. Sinta dan Sandra pun bergegas mencari pasukan lagi. Di mana lagi ya kita mencari pasukan? Di mana ya? Datanglah 2 anak muda yang bernama Julia dan Niada sambil asik menikmati makanan yang mereka bawa. Ya udah, tapi enak banget ya. Iya, enak banget. Besok kita beli lagi yuk. Yuk, tapi aku nggak punya uang. Tenang aja, aku kan kaya. Jadi besok akan traktir kamu ya. Wah, baik banget nih ada. Tapi udah biskuit. Mereka pun masih asik dengan makanannya. Tanpa disadari, mereka membuang sampah snacknya dengan sembarangan. Lalu tanpa sengaja, Sinta dan Sandra pun melihat perilaku mereka. Hei kau, kenapa membuang sampah sembarangan? Kenapa? Ada yang salah. Woi, ada yang salah. Ya jelas salah dong, kamu tuh membuang sampah sembarangan, mengotori lingkungan. Kalian lebay banget deh. Kita baru pertama kali kok buang sampah sembarangan. Jadi tidak mungkin membuat lingkungan ini jadi rusak. Iya, rasa sopan. Justru yang kalian lakukan lah yang membuat lingkungan ini menjadi kotor. Jangan membuang sampah sembarangan. Nanti jadi sampah akan semakin membesar. Emang ada ya raja sampah? Kalian pasti berhalusinasi. Iya, pasti kan lagi berpikir. Kalian berdua harus percaya dengan kami karena bahwa raja sampah itu benar-benar ada. Kenapa raja itu bisa sejalan itu? Raja sampah itu sangat jahat dan suka mengotori lingkungan dan juga mereka kotor dan bau. Seperti yang kalian lakukan itu, yaitu membuang sampah sembarangan dan membuat raja sampah menjadi membesar. Oh, berarti perilaku itu salah ya? Ya jelas salah. Maukah kalian bergabung dengan kami? Yang apa? Geng pembasmi sampah. Ayo, kami ikut dengan geng kalian. Akhirnya Sinta dan Sandra pun sudah banyak mendapat pasukan. Keesokan harinya, seluruh pasukan pembasmi sampah berencana menyusun strategi dan mempersiapkan senjata untuk melawan Raja Sampah. Sandra, kita sudah banyak pasukan. Bagaimana kita akan melawan Raja Sampah itu? Gimana kalau kita mengumpulkan semua pasukan untuk berdiskusi? Wah, ide bagus. Ayo kita panggil. Pasukan! Guys, aku mengumpulkan kalian di sini. Ada rencana untuk membasmi sampah, membasmi Raja Sampah. Bagaimana cara kita membasmi raja sampah? Aha, aku punya ide. Gimana kalau kita melawan raja sampah itu menggunakan senjata? Wah, ide bagus. Ayo
sini besok pagi ya. Keesokan harinya, mereka pun berkumpul dengan membawa senjata masing-masing dan bersiap untuk melawan Raja Sampah. Kami siap melawan Raja Sampah. Siapa yang berani-beraninya memanggil namaku? Kami siap akan melawanmu. Tidak mungkin kalian bisa melawan kerajaan kami. Ayo serang! Pasukan Raja Sampah dan Raja Sampah bersama pasukan dan terjadi pertarungan di antara mereka. Pada akhirnya Raja Sampah beserta pasukannya pun kalah dan daerah Suwung pun menjadi bebas dengan tanpa. Akibat keberanian pasukan Punggung Sampah dalam melawan sampah sehingga daerah Suwung pun menjadi bersih dan asri. Aku ada di mana? Aku kesini. Sampah. Swastiastu. Dari sampah menjadi berkah. Hai teman-teman yang saya banggakan, tahukah kalian kemana sih sampah yang kalian hasilkan setiap hari itu? Apakah sampah itu menghilang? Apakah sampah itu punya kaki jalan sendiri? Tentu saja tidak ya teman-teman. Sampah yang kalian hasilkan dari kertas yang kalian robek, mulai dari snack juga, sampah bungkus makanan, itu akan terus menumpuk dan mencemari lingkungan bumi. Kalian sayang bumi tidak? Kalau sayang bumi, kenapa masih ada yang membuang sampah sembarangan? Sampah itu menumpuk. Sampah yang dari kalian buang kecil-kecilan sampai jadi sampah yang seperti kata pepatah, dan sedikit demi sedikit menjadi bukit. Tapi kita sekarang ini hidup di zaman di mana sampah itu menjadi salah satu hal yang susah untuk dihilangkan. Sampah itu ada di mana-mana. Noleh dikit ada sampah, ke depan ada sampah, belakang pun juga ada sampah. Itu karena apa? Karena kurangnya kesadaran kita semua. Kita masih tetap membuang sampah sembarangan, padahal kita sudah tahu apa dampaknya. Dampaknya itu sangat besar ya teman-teman. Meskipun kalian buang sampah dengan kecil-kecilan, tapi tenang, kita bisa menjadi salah satu solusinya. Karena kita para siswa, jadi kita bisa memilah sampah dan membuang sampah pada tempatnya. Kalian semua tahu nggak apa sih contoh sampah-sampah itu ada kategorinya loh. Yang pertama ada sampah apa? Ya, sampah organik. Sampah organik seperti apa? Terus, sisa makanan, bagus sekali. Itu bisa dijadiin pupuk kompos ya teman-teman. Terus yang kedua, organik, anorganik. Sampah apa itu seperti apa? Plastik. Terus apa? Ya. Ya kalian, itu tuh sangat susah dihilangkan. Jadi kalian harus bijak dalam mengelola sampah. Lalu yang terakhir, ada yang tahu nggak? Ini jarang dibicarakan. Sampah apa? Sampah residu. Sampah residu itu sampah yang bahaya. Kayak kaca. Ini misalnya kaca nih ada di sini.
pelajar kalian. Belum lagi hewan. Ini misalnya kaca dibuang ke dalam buntalan plastik gitu kan. Terus makhluk hidup misalnya kayak kucing ngegigit buat cari makanan. Terus mulutnya terluka gara-gara kena kaca. Gimana yuk? Jadi kita harus membuang dengan cara khusus. Jadi teman-teman, coba nih kalian bayangkan dalam pikiran kalian. Kalau misalnya kalian atau kita semua ini membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, apakah akan ada yang namanya penyakit? Nggak ada kan? Apa ada bau yang tidak sedap? Nggak ada. Lingkungan kita jadi bersih, nyaman untuk kita belajar. Namun, ini bukan soal kebersihan. Ini adalah soal kepedulian dan tanggung jawab. Menjaga lingkungan bukan hanya tugas orang lain, juga bukan hanya tugas petugas kebersihan. Ini adalah tugas kita semua. Teman-teman, jadilah generasi yang berbeda, generasi yang peduli, dan generasi yang tidak hanya pandai di kelas, namun bijak dalam menjaga lingkungan. Mulailah dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, pilah sampah dengan benar, dan kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jika hari ini kalian mulai peduli, maka esok hari bumi akan bersenyum kepada kalian. Marilah kita bersama-sama berjanji. Kami berjanji akan menjaga lingkungan kami. Kami berjanji akan memilah sampah dengan benar. Dan kami berjanji akan menjadi generasi yang berbeda, generasi yang peduli, dan generasi yang bertanggung jawab. Karena bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, melainkan titipan untuk generasi yang akan datang. Pilah sampah, selamatkan bumi kita. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Saya tutup dengan para peserta.